Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Juwita Wijaya, Siti Rafa, dan juga Ananda Rifa. Saat ini kami akan menjelaskan tentang destinasi populer di negara-negara Asia. Aku akan menjelaskan tentang 10 negara paling dikunjungi di Asia. Yang pertama itu ditempati oleh negara Cina yang banyak dikunjungi oleh turis dari mancanegara. Lebih dari 100.000 orang datang ke Cina untuk berwisata. Lalu di tempat kedua ditempati oleh Thailand. Lalu di tempat ketiga ada Jepang. Tempat keempat ada Hong Kong. Dan tempat kelima ada Malaysia. Selanjutnya ditempati Makau, India, Vietnam, Korea Selatan, serta Singapura. Negara pertama yang akan aku jelaskan adalah negara Cina. Negara Cina ini biasa dikenal dengan Republik Rakyat Cina atau negara Tiongkok. Biasanya negara Cina ini menggunakan bahasa Mandarin untuk percakapan sehari-harinya dengan ibu kota Beijing dan untuk mata uangnya adalah Yuan. Dan saat ini aku akan menjelaskan tentang ikon-ikon yang ada di negara Cina. Yang pertama, The Great Wall. Tembok besar Cina adalah tembok raksasa dengan panjang 21.196 km. Tembok besar yang menjadi salah satu keajaiban dunia, sekaligus ikon negara, pembangunannya memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan melewati generasi, bahkan melewati lintas zaman, dan melibatkan ratusan ribu pekerja. Untuk sampai ke tembok Cina ini, dari kota Beijing kita harus berkendara sekitar 2,5 jam. Lalu setibanya kita di kawasan tembok besar Cina ini, kita akan mendapat sertifikat yang membuktikan bahwa kita pernah berkunjung ke tembok Cina ini. Lalu sertifikat ini akan diambil ketika kita pulang dari tembok Cina ini. Lalu yang kedua, aku akan menjelaskan tentang The Forbidden City. Itu disebut Forbidden City karena dulunya untuk masuk ke dalam istana ini harus seizin dengan rajanya. Kita nggak bisa keluar masuk sembarangan seperti masuk rumah orang. Forbidden City ini merupakan warisan dari dinasti besar di Cina, yaitu dinasti Ming dan dinasti Qing. Istana ini memiliki luas sampai 70 hektar dan memiliki ruangan sekitar 9.900 ruangan. Di istana ini juga terdapat taman dan sungai yang mengalir begitu indah. Forbidden City ini ditetapkan oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia yang wajib dijaga karena sangat unik dan juga banyak sekali sejarahnya. Untuk yang ketiga, aku akan menjelaskan tentang Oriental Pearl Tower Radio TV Tower yang ada di Cina. Menara penyiaran dengan ketinggian 468 meter dan menjadi gedung tertinggi ketiga di Tiongkok sampai tahun 2008. Walaupun setelah tahun 2008 itu popularitasnya tidak menurun, arsitektur bangunan ini juga sangat unik karena bentuk bola sebagai ciri khasnya. Selain digunakan untuk penyiaran, bangunan ini juga digunakan sebagai tempat rekreasi. Salah satunya adalah terdapat dek observasi atau sightseeing floor setinggi 259 dan 263 meter, di mana kita bisa melihat pemandangan kota Shanghai secara 360 derajat. Nah, teman-teman, sekarang aku akan menjelaskan tentang keindahan alam yang ada di kota Cina ini. Yang pertama, Changjiajie National Park. Ini merupakan taman nasional yang pertama yang berdiri di negara Cina. Taman nasional ini terkenal karena ratusan bukit batu lancip yang sangat unik, yang sangat indah, sehingga banyak orang datang ke sini untuk berfoto dan juga melihat pemandangan alamnya. Dan dapat diketahui juga, ternyata Changjiajie National Park ini juga menginspirasi pembuatan film Avatar. Katanya sih kalau gunung-gunung yang mengambang yang ada di film Avatar itu terinspirasi dari Changjiajie National Forest Park ini. Lalu yang kedua, aku akan menjelaskan tentang Gunung Emei yang merupakan salah satu gunung tertinggi di Cina. Gunung Emei ini juga ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1996.
Gunung ini dikenal sebagai salah satu dari tempat suci agama Buddha karena pembangunan kuil Buddha pertama di Tiongkok pada abad 1 Masehi. Salah satu situs terkenal adalah Buddha Raksasa Leshan. Buddha Raksasa Leshan adalah patung Buddha Majeteria yang juga adalah patung Buddha terbesar di dunia. Jadi kalau teman-teman mau lihat patung Buddha yang paling besar, atau mungkin teman-teman yang ingin melihat keindahan alamnya juga, kalian bisa datang ke Gunung Eme ini. Lalu yang ketiga ada Huanglong National Park. Taman Nasional Huanglong atau area bunga indah dan bersejarah Huanglong terletak di Kabupaten Songpan di Aba. Tempat ini terkenal dengan danau dan kolam travertin yang berwarna-warni, lembah pegunungan alam, pegunungan salju yang indah, dan hutan liar damai yang misterius, yang membuat taman ini dikenal sebagai keajaiban dunia dan juga surga di bumi. Banyak reputasi berpengaruh yang menyukai Taman Nasional Huanglong yang akhirnya masuk ke dalam situs warisan alam dunia Cagar Biosfer Dunia. Berlanjut ke slide selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang hal-hal spesial yang ada di negara Cina ini. Yang pertama, Coiling Dragon Cliff Skywalk. Ini merupakan salah satu atraksi yang menantang karena berada di ketinggian 4.700 kaki. Panjangnya ini sekitar 100 meter di sepanjang Gunung Tianmen dengan lebar 1,6 meter. Spot ini terletak di Changjiace National Forest Park di Provinsi Hunan, China. Skywalk ini terbuat dari kaca. Dan ketika kita berada di skywalk ini, traveler dapat melihat pemandangan di bawah dan di samping. Kita dapat melihat pemandangan yang sangat indah dari skywalk ini. Yang kedua ada Changjiace Glass Bridge. Daya tarik dari Changjiace Glass Bridge adalah jembatan ini merupakan jembatan kaca tertinggi dan terpanjang di dunia. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 430 meter dan dibangun di antara ngarai di Taman Hutan Nasional Changjiace, China. Lalu yang ketiga, aku akan menjelaskan tentang Guoliang Tunnel. Guoliang Tunnel persisnya berada di Provinsi Henan. Letaknya benar-benar berada di pinggir tebing dengan panjang sekitar 1,3 km dan lebar 4 meter. Dan beberapa ruas ditutupi atap bebatuan dengan tinggi 5 meter. Jalan ini sudah dibangun sejak tahun 1977 dengan pembuatan selama 5 tahun. Sebenarnya pemerintah sangat mewaspadai dari jalanan ini karena sangat tinggi dan sangat berbahaya, sudah banyak kecelakaan yang terjadi di tempat ini. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak turis yang datang karena Guoliang ini terbilang unik, persis di pinggir tebing serta menampilkan lanskap hutan yang hijau bak permadani raksasa. Makanya, karena itu untuk teman-teman yang mungkin mau datang ke tempat ini, kalian harus berhati-hati saat melewatinya ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Aku akan menjelaskan sedikit tentang makanan-makanan Chinese. Yang pertama itu ada Hainan Chicken Rice. Kalian mungkin udah sering kali ya makan di restoran-restoran Chinese food. Nah, nasi Hainan ini terbuat dari beras yang ditanak dengan bumbu dan kaldu ayam, lalu dimasak dan juga disajikan dengan lauk yang biasanya ayam, kuah, dan kecap. Makanan ini sangat nikmat dan pastinya kalian harus coba. Rasanya ini gurih, lebih nikmat kalau kita makannya pakai ayam sama kuah khasnya. Jadi kalau kalian makan nasi Hainan jangan lupa pakai kuahnya juga karena enak banget. Lalu yang kedua ada juga Nian Kau atau yang biasa kita dengar atau kita kenal dengan kue keranjang. Kue keranjang ini bisa kalian lihat kalau lagi Imlek nih, biasanya banyak banget yang jual Nian Kau ini atau kue keranjang ini, dan kalian pasti suka juga. Mungkin kalian juga pasti udah pernah nyoba. Kalau belum, coba deh. Kue keranjang ini biasa dimakan
apa ya, bisa digoreng pakai telur, sesuai selera sih. Kalian bisa pakai gula atau seenaknya kalian masak aja. Tapi yang jelas ini berasal dari Cina dan kue keranjang ini terbuat dari ketan. Lalu dicampur juga dengan gula, dibentuk bulat dan rasanya sangat enak. Lalu yang ketiga, aku akan menjelaskan tentang Peking bebek. Peking duck ini merupakan masakan Cina yang melegenda dari dulu hingga sekarang. Hidangan ini dulunya menjadi hidangan istimewa bagi para raja-raja di Cina. Dan daging bebek Peking ini akan lebih lezat jika dicampur dengan saus asam manis, sehingga menciptakan rasa yang lebih sempurna. Bebek Peking ini dipanggang, makanya memiliki warna kecoklatan. Namun kulit bebek Peking ini rasanya sangat enak, sangat lezat. Bebek Peking akan terasa nikmat jika kalian memakannya dengan nasi hangat atau sup merah. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum pernah nyobain, kalian coba deh cari, pasti banyak deh di restoran Chinese food. Jadi jangan lupa dicoba. Thailand atau negeri gajah putih ini beribu kota di Bangkok. Dengan bahasa resmi yang dipakai adalah bahasa Thai. Kemudian mata uang yang dipergunakan di negara ini ialah mata uang baht. Menurut sejarahnya, Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Berikut 3 ikon yang wisatawan wajib untuk kunjungi ke negara Thailand. Pertama ada Wat Arun yang merupakan sebuah kuil yang berada di tepi sungai Chao Phraya. Wat Arun merupakan salah satu objek wisata yang harus dikunjungi traveler, khususnya bagi yang baru pertama kali berkunjung ke kota Bangkok. Kawasan ini merupakan bangunan peribadatan yang cukup disakralkan. Yang membedakan Wat Arun dengan kuil lainnya adalah struktur bangunannya yang terpasang aneka keramik yang cantik. Bangunan ini merupakan satu dari beberapa kuil tertua yang terdapat di negara Thailand. Selanjutnya ada Grand Palace, merupakan istana resmi raja-raja Thailand sejak abad ke-18 dan dibangun pada tahun 1782. Istana Royal Grand Palace merupakan bangunan bersejarah yang menjadi ikon negara Thailand. Bangunan dengan dekorasi emas ini dihiasi detail-detail ukiran yang indah. Grand Palace saat ini masih digunakan untuk acara-acara resmi, termasuk beberapa upacara kerajaan yang mewah. Tak hanya sebagai objek wisata, Grand Palace ini digunakan juga sebagai tempat ibadah bagi umat Buddha yang merupakan agama mayoritas penduduk Thailand. Selanjutnya ada Wat Prasing yang merupakan satu kuil tertua di kota Chiang Mai. Kuil ini salah satu kuil dari 3 kuil terpenting di Thailand. Hal itu karena kuil Wat Prasing mempresentasikan salah satu budaya yang berpengaruh di Thailand. Selanjutnya ada 3 tempat wisata alam yang wisatawan bisa kunjungi jika pergi ke negara Thailand. Pertama ada Nam Tok Pangsida, adalah taman nasional di rentang Sakampeng seluas 844 km persegi. Taman Nasional Pangsida ini terkenal akan banyak sekali air terjun yang indah. Yang kedua ada Nong Nuk Village, merupakan taman seluas 600 hektar. Di sana banyak sekali jenis tumbuhan, bahkan mencapai 670 spesies. Nong Nuk Village juga menampilkan pertunjukan gajah. Pengunjung dapat melihat gajah-gajah terlatih yang melakukan atraksi yang memukau. Di Thai Cultural Hall juga diselenggarakan pertunjukan, misalnya pertunjukan tari khas Thailand, Muay Thai, dan pertunjukan drum kuno. Yang ketiga ada Panga Bay. Di sana Anda akan menemukan deretan pulau-pulau kecil dan juga Anda akan menikmati keindahan tebing-tebing yang sangat besar yang berada di antara pulau-pulau tersebut. Beberapa orang lainnya juga pergi ke sana untuk tempat edukasi karena di sana
Anda bisa menemukan beragam situs arkeolog dan juga keindahan alam yang pastinya akan menambah wawasan para wisatawan yang berkunjung ke Pangabe. Selanjutnya ada 3 tempat spesial yang bisa kita kunjungi ke negara Thailand. Pertama ada Chatuchak Market, merupakan salah satu pasar di Bangkok yang terkenal di kalangan warga lokal dan wisatawan. Chatuchak Weekend Market merupakan pasar akhir pekan yang hanya buka setiap Sabtu dan Minggu. Pasar Chatuchak biasanya dijadikan tempat bagi para wisatawan yang mencari oleh-oleh untuk dibawa pulang. Yang kedua ada Simon Cabaret Show, menampilkan aksi modern dan tradisional dari seluruh dunia dalam bahasa Inggris. Sama seperti kebanyakan pertunjukan kabaret di Thailand, ada banyak lady boys yang memukau dan energik siap menghibur kita semua. Yang ketiga ada Tanan Bangla. Tanan Bangla kadang disebut sebagai ibu kota hiburan malam di Asia, atau juga sebagai pusat bar dan hiburan malam di Phuket. Berikut ada 3 makanan populer dari negara Thailand. Pertama ada Pad Thai. Pad Thai adalah salah satu makanan khas Thailand yang populer. Bentuk dan teksturnya seperti kue tiaw. Saat dimakan, aroma manis dan rempah terasa di mulut. Rasanya gurih dan sedikit manis. Yang kedua ada Mango Sticky Rice. Makanan ini adalah makanan pencuci mulut dengan bahan-bahan yakni ketan putih, mangga, dan santan. Di kota Bangkok, makanan pencuci mulut yang satu ini tergolong sebagai street food yang sangat mudah diperoleh di pinggir jalan. Mango Sticky Rice juga bisa ditemukan di sejumlah restoran Jakarta. Namun menyantap dessert ini langsung di negara asalnya pasti akan merasakan sensasi yang berbeda. Selanjutnya yang ketiga ada Tom Yum. Tom Yum dikenal sebagai sup asal Thailand yang didominasi oleh udang. Tom Yum sendiri berasal dari 2 kata, yaitu Tom dan Yum. Kata Tom berasal dari bahasa Thailand yang berarti panas atau mendidih, dan Yum berarti pedas dan asam. Tentu keduanya sangat menggambarkan rasa dari sup ini. Berikutnya ada negara Jepang. Adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di benua Asia bagian timur. Jepang yang dijuluki dengan nama negara matahari terbit ini beribu kota di Tokyo. Mata uang yang dipergunakan di negara ini ialah mata uang yen. Lalu bahasa resmi di negara ini ialah bahasa Jepang. Berikut 3 ikon dari negara Jepang. Pertama ada Kyoto, dikenal menjadi pusat kebudayaan dan seni Jepang. Wisatawan dengan mudah akan menemukan kuil-kuil bersejarah, rumah-rumah tradisional, dan event tradisional di Kyoto. Inilah sisi menarik dari Kyoto yang sukses menarik minat wisatawan. Berjalan-jalan dengan santai sambil melihat bangunan kayu tua yang akan membawa Anda pergi ke zaman dahulu. Yang kedua ada Shinjuku. Ketika kamu datang ke Jepang, pasti kamu ingin berbelanja kan? Tempat yang paling direkomendasikan untuk berbelanja adalah Shinjuku. Kamu dapat membeli apapun yang diinginkan di Shinjuku. Karena di sana kamu akan menemukan segalanya dari barang yang murah sampai yang mahal. Sampai barang yang aneh dan unik pun ada di sana. Selain itu ada banyak department store, bioskop, hotel, dan bar di daerah ini. Sehingga Shinjuku menjadi pusat hiburan bagi masyarakat sekitar dan penduduk Tokyo. Yang ketiga ada Asakusa Temple. Adalah kuil yang paling ramai dikunjungi oleh wisatawan. Kuil dengan warna merah mencolok di antara gedung-gedung lainnya ini, kita dapat merasakan atmosfer budaya Jepang yang kental. Di tempat ini kita bisa membeli oleh-oleh dan barang menarik di Jepang. Berikut adalah 3 wisata alam. Pertama ada Gunung Fuji, adalah gunung tertinggi di Jepang. Gunung Fuji adalah simbol Jepang yang terkenal dan sering digambarkan dalam karya seni dan foto-foto. Gunung Fuji juga sering dikunjungi oleh pendaki gunung maupun wisatawan. Lalu yang kedua ada Koya Mountain, adalah salah satu tempat wisata di Jepang yang sangat menarik untuk dikunjungi ketika berwisata ke Jepang, khususnya dalam hal
untuk merasakan sisi tradisional dari negara ini. Kawasan ini dipadati oleh kuil-kuil dari ajaran Buddha. Kegiatan lain yang bisa kita lakukan ialah berendam di pemandian onsen. Yang ketiga ada air terjun Nachi. Adalah air terjun tertinggi di Jepang dengan ketinggian 133 meter. Air terjun ini dihitung sebagai salah satu dari 3 air terjun tertinggi di Jepang dan ditunjuk sebagai tempat dengan pemandangan yang sangat indah. Lalu berikutnya ada 3 tempat spesial di negara Jepang. Pertama ada Tokyo Skytree, adalah bangunan menara yang berdiri di distrik Sumida dan letaknya berada di dekat sungai Sumida yang berseberangan dengan Asakusa. Menara ini memiliki ketinggian 634 meter. Tokyo Skytree tidak pernah sepi pengunjung. Banyak wisatawan datang untuk menyaksikan pemandangan kota Tokyo. Lalu ada Shirakawa-go, adalah nama untuk sebuah desa bersejarah. Daerah ini terkenal berkat rumah unik dan mungilnya yang dibangun dengan gaya Gasho yang dapat diterjemahkan sebagai tangan bersama-sama seperti sedang berdoa. Lalu ada Harajuku, adalah kota fashionan modis yang letaknya tak jauh dari daerah ramai seperti Shibuya dan Shinjuku. Di kota ini berderet toko dari merek busana dalam negeri maupun luar negeri. Anda akan menjumpai banyak orang berlalu lalang di jalanan dengan berbagai macam gaya busana. Harajuku disebut sebagai tempat kelahiran budaya kawaii khas Jepang yang lucu dan cantik. Jadi jangan heran jika melihat banyak sosok anak muda berpakaian unik di berbagai sudut kota. Berikut 3 makanan populer dari negara Jepang. Pertama ada shabu-shabu, merupakan makanan khas Jepang yang berisi irisan tipis daging, ada tahu, jamur, dan sayuran. Shabu-shabu dimasak di dalam sebuah panci berisi kuah ayam atau sapi. Lalu ada sushi, merupakan makanan tradisional Jepang yang dibuat dari nasi dengan tambahan ikan laut mentah, lalu ada telur atau sayuran segar. Sushi biasanya dinikmati bersama dengan wasabi dan kecap asin. Lalu ini adalah minuman populer Jepang, yaitu sake, adalah minuman beralkohol khas Jepang yang populer di kalangan wisatawan asing maupun lokal. Untuk negara selanjutnya, aku akan menjelaskan yang pertama ada negara Hong Kong. Hong Kong ini dikelilingi Laut Tiongkok Selatan di bagian timurnya, selatan dan barat, sedangkan di bagian utaranya ini berbatasan dengan kota Shenzhen seberang sungai Samchun. Mata uang Hong Kong yaitu adalah dolar, sedangkan bahasa yang digunakan di negara Hong Kong sendiri adalah ada bahasa Mandarin dan ada juga bahasa Inggris. Ini dia ikon-ikon yang ada di negara Hong Kong. Yang pertama ada The Victoria Peak. Ini merupakan ikonik Hong Kong yang wajib kalian datangi ketika berkunjung ke Hong Kong. Ini merupakan sebuah gunung di Hong Kong, Tiongkok. Di sini Anda akan menemukan Pin Tower setinggi 396 meter di atas permukaan laut dan terdapat The Sky Terrace yang ada di puncak. Di sana kita bisa mengamati 360 derajat pemandangan Hong Kong dan sekitarnya dengan ketinggian 428 meter di atas permukaan laut loh. Yang kedua ada Kowloon. Kowloon ini merupakan sebuah kawasan perkotaan yang terdapat di Hong Kong, terdiri dari Semenanjung Kowloon dan New Kowloon. Kowloon berada di sebelah utara Pulau Hong Kong atau di sebelah selatan New Territories. Kowloon juga merupakan sebuah kota yang memiliki tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan. Nah, ikon yang ketiga di negara Hong Kong adalah Mystic Manor. Ini merupakan salah satu atraksi di Disneyland Hong Kong. Atraksi ini hanya dapat ditemukan di Hong Kong Disneyland loh. Mystic Manor mempunyai tema yang ringan, berfantasi, petualang, dan penjelajah. Para pengunjung juga dimanjakan dengan wahana berteknologi tinggi. Jadi, nanti pengunjung naik ke kendaraan bermuatan 6 orang, memasuki berbagai ruangan yang berbeda dengan penuh kejutan. Nah, yang selanjutnya adalah keindahan alam yang ada di negara Hong Kong. Yang pertama, ada Hai Island Reservoir. Terletak di bagian timur yang dimana bagian dari Sai Kung Peninsula. Dibuka pada tahun 1978 untuk mengurangi masalah kekurangan air di Hong Kong loh.
Kapasitasnya ini sekitar 273 juta meter kubik. Yang kedua ada Sunset Peak. Sunset Peak atau Tai Tung San adalah puncak tertinggi ketiga di Hong Kong, merupakan bukit dengan ketinggian mencapai 869 meter di atas permukaan laut yang berada di Pulau Lantau. Dari sini, kalian akan bisa menyaksikan pemandangan matahari terbenam yang sangat menakjubkan. Untuk bisa ke sini, kita bisa naik kapal feri menuju Mui Wo dan melanjutkan naik bus ke Pak Kung Au. Selanjutnya, kalian tinggal meneruskan perjalanan menuju Lantai Trail yang merupakan jalur penjelajahan ke Sunset Peak. Nah, yang ketiga ini ada Sharp Island. Sharp Island atau biasa disebut Kiu Tui Sao adalah destinasi wisata pulau terbesar di Taman Negara Kiu Sui yang terletak di Port Shelter Sai Kung. Sangat memungkinkan bagi Anda yang berkunjung ke sini untuk memancing, menyelam, atau berenang. Ini akan menjadi pengalaman berbeda saat berkunjung ke Hong Kong karena jauh dari kesibukan kota yang ramai. Oke, lanjut. Sekarang kita ke destinasi-destinasi spesial yang ada di negara Hong Kong. Yang pertama ada Hong Kong Observation Wheel. Ini merupakan Ferris wheel setinggi 60 meter yang terletak di Central Harbourfront, Central Hong Kong. Cocok banget untuk kalian yang ingin menikmati pemandangan Hong Kong dari ketinggian dengan menaiki wahana biang lala ini. Nah, lanjut ada Mongkok Ladies Market yang merupakan sebuah pusat perbelanjaan yang terdiri lebih dari 100 toko dan gerai sampai 1 km penuh. Sesuai dengan namanya, pasar ini terkenal dengan menjual pakaian murah untuk wanita. Kita juga bisa menemukan aksesoris, perhiasan, mainan, dan cenderamata unik khas Hong Kong. Yang ketiga ada Hong Kong Zhuhai Macau Bridge. Ini merupakan jembatan di atas Laut Cina Selatan yang menghubungkan 3 lokasi, yaitu Hong Kong, Zhuhai, dan Macau. Diresmikan pada tanggal 24 Oktober 2018, kehadirannya mempersingkat waktu tempuh yang semula menghabiskan 3 jam jadi 30 menit. Ke Hong Kong, pasti cobain makanannya dong. Nah, di sini aku punya 3 rekomendasi makanan khas Hong Kong. Yang pertama ada beef brisket noodles. Ini merupakan mie ya. Jadi ini nggak boleh dilewatin buat kalian-kalian yang mengunjung ke Hong Kong karena mie ini tuh sangat khas, yaitu dia tuh kenyal dengan irisan daging sapi yang ada di atasnya dan terlihat di situ ada daunnya juga di atas dan disiram kuah kaldu. Selanjutnya ada dimsum. Di sana dimsumnya itu disajikan di keranjang bambu kecil yang dikukus. Makanan ini menawarkan berbagai macam varian rasa. Nah, untuk makanan ketiganya ini ada pineapple bun atau bolo bun, merupakan makanan ringan seperti kue, rasanya manis dan populer di Hong Kong. Nah, negara yang kelima ada Malaysia. Nah, negara Malaysia ini dipisahkan ke dalam 2 kawasan, ada Malaysia Barat dan ada juga Malaysia Timur. Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Mata uang di negara Malaysia ada ringgit, dan untuk bahasanya ada bahasa Melayu. Ada 3 ikon di negara Malaysia. Yang pertama, kalian pasti udah kenal ini, yaitu Petronas Tower, yang merupakan menara kembar Petronas yang berlokasi di Kuala Lumpur City Center. Dan ini merupakan menara kembar tertinggi di dunia loh. Bangunan yang terhubung melalui jembatan itu memiliki sekitar 452 meter. Dan menara Petronas ini sebenarnya adalah sebuah gedung perkantoran dengan lantai dasar yang terhubung ke sebuah pusat perbelanjaan. Untuk ikon di negara Malaysia yang kedua ada Batu Caves. Batu Caves ini merupakan kuil yang terletak di dalam gua. Batu Caves ini berlokasi di Selangor, kawasan perbukitan kapur yang sangat menawan. Jadi di sana terdapat patung tertinggi Murugan, salah satu dewa yang dihormati rakyat Hindu India. Dan untuk mencapai kuil ini, kamu harus mendaki ratusan anak tangga. Kamu pun di sana bisa jajan untuk mencicipi makanan-makanan khas sepanjang pintu masuk menuju ke area kuil. Ikon yang ketiga ada The Starters. Ini merupakan struktur bersejarah yang terletak di jantung kota Malaka.
atau ibu kota administratif negara Malaka, Malaysia, yang merupakan tempat yang dikenal sebagai lapangan merah. Dan untuk destinasinya ini distatus dikenal juga dengan eksterior merah dengan menara jam merah di dekatnya. Oke, kita lanjut ke keindahan alam yang ada di negara Malaysia. Yang pertama ada Gunung Kinabalu, terletak di Sabah, Malaysia dengan ketinggian 4.095 meter di atas permukaan laut. Gunung ini merupakan gunung tertinggi di Pulau Kalimantan dan tertinggi kelima di Asia Tenggara. Oke, yang selanjutnya ini ada Taman Nasional Gunung Mulu dekat Miri, Sarawak, Malaysia adalah situs warisan dunia UNESCO. Taman nasional ini terkenal akan guanya. Berbagai ekspedisi telah dilancarkan untuk mengeksplorasi gua dan hutan-hutan di sekitarnya. Yang ketiga ada Sipadan Island. Sesuai dengan namanya, Island merupakan sebuah pulau di negara bagian Sabah, Malaysia. Letaknya nggak jauh dari Pulau Kalimantan atau Borneo. Nah, di pulau ini masih sering ditemui penyu-penyu yang meletakkan telurnya. Wow! Buat kalian yang mau ketemu penyu, mungkin bisa untuk mendatangi Sipadan Island di Malaysia. Oke, kita berlanjut ke destinasi spesial yang ada di Malaysia. Yang pertama, Genting Highland. Nah, Genting Highland ini terletak di perbatasan antara Pahang dan Selangor. Salah satu primadona dari wisata ini adalah Skyway Gondola yang memungkinkan kamu melihat keseluruhan aktivitas hiburan dari puncak gunung. Meski berada di puncak gunung, kamu bisa menjumpai pusat perbelanjaan yang menjual barang-barang branded dengan harga miring. Ada taman hiburannya, ada hotelnya, dan banyak gedung pencakar langit. Oke, kita lanjut ke Bukit Bintang. Bukit Bintang ini adalah kawasan perbelanjaan di pusat Kuala Lumpur. Berbagai pusat perbelanjaan yang menjual barang-barang branded, klub malam, dan hotel bintang 5 pun berjajar di sana. Lokasinya strategis dan gampang dicapai dengan transportasi umum. Yang ketiga ada Legoland. Kalian pasti pernah dengar ya nggak sih? Legoland. Legoland Malaysia ini merupakan sebuah taman hiburan di Iskandar Putri, Johor, Malaysia. Taman hiburan ini berisi 40 wahana interaktif, acara, dan atraksi. Dan Legoland ini merupakan sebuah taman hiburan Legoland pertama di Asia loh. Yang terakhir, jangan lupa jika ke Malaysia, kalian pasti harus cobain makanannya. Pertama, ada nasi lemak. Sama dengan nasi lemak yang ada di Batam, nasi lemak asli Malaysia juga merujuk pada nasi yang dimasak bersama santan kelapa dan daun pandan. Dan nasi lemak ini bisa dihidangkan bersama telur, irisan timur, kacang panjang, kacang tanah, tempe, tahu, petai, ikan, kerang, udang, cumi-cumi, ayam, atau daging sapi. Nah, yang kedua ada asam laksa penang. Ini merupakan makanan yang terdiri dari mie atau bihun yang disiram dengan kuah kental yang rasanya itu asam pedas. Kemudian dihidangkan dengan taburan topping ikan makrel segar, lalu ada selada juga, ada nanasnya, mentimun, dan cabai. Yang ketiga ada cake lapis Sarawak. Cake berarti kue, berarti ini merupakan kue Malaysia yang berasal dari daerah Sarawak dan bisa disajikan pada perayaan keagamaan seperti Idul Fitri, Natal, dan lain-lain. Oke teman-teman, ini adalah 5 besar negara yang populer di Asia. Kiranya informasi yang kami bagikan ini dapat berguna untuk teman-teman yang melihat dan mendengarkan. Thank you semuanya.